Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jungwoo bersama dengan yang lainnya masuk ke dalam jebakannya Kindred dan malah kehilangan Rebecca. Jungwoo berpikir keadaannya sudah sangat kacau karena Kan dan juga Victoria sudah sangat kelelahan, ditambah lagi mereka mungkin akan menghambatnya. Jungwoo rasa jika dirinya tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan mereka berdua dan mengambil hadiah King Miho sendirian. Jungwoo kemudian memberitahu Kan dan juga Victoria jika King Miho sedang melakukan tes untuk mencari seorang penerus. Kan menanyakan apakah itu berarti monumen batu itu benar-benar asli, dan Jungwoo mengatakan sepertinya itu memang teknik 72 Divine Transformation. Victoria menanyakan bagaimana dengan Kindred, dan Jungwoo mengatakan dia pasti menjebak mereka sebagai bahan eksperimen, jadi pikirkan masalah itu nanti saja. Jungwoo mengatakan kalau mereka melihat adanya pintu kecil di dekat gerbang, mereka harus segera lari ke sana setelah dirinya mengalihkan perhatian mereka. Kan menanyakan apakah dia yakin akan mengalihkan perhatian patung kera itu, tapi Jungwoo mengatakan larilah dalam hitungan ketiga. Jungwoo kemudian mengatakan 3, dan Kan berserta dengan Victoria langsung lari sembari mengatakan kenapa dia langsung mulai dengan angka 3. Sanon kemudian keluar dan membawa Soluna sambil mengatakan dirinya sudah menunggunya, dan Jungwoo mengatakan kalau begitu lakukanlah. Sanon kemudian melemparkan Soluna ke arah para monyet yang sedang bersiaga, tapi Soluna masih mengatakan awas saja mereka. Akan tetapi karena Soluna berteriak dengan suara yang keras, itu membuat para monyet mengalihkan perhatian mereka dan langsung menghujaninya dengan tombak. Karena Soluna adalah hasil tangkapannya Sanon, tentunya dia sangat senang karena dirinya mendapatkan jiwanya Soluna untuk memperkuat dirinya. Di sisi lain, Jungwoo sekarang sedang menarik perhatian beberapa patung monyet dengan berlari menjauh dari Sanon. Para monyet itu tentunya langsung lari mengejar Jungwoo yang sedang melarikan diri, tapi semua itu adalah rencana yang sudah dia persiapkan. Jungwoo kemudian menggunakan sihir rune yang telah ditanamkan ke dalam tubuhnya dan bersiap untuk menahan serangan mereka. Berkat bantuan dari sihir rune yang telah ditanamkan ke dalam tubuhnya, Jungwoo sekarang tidak lagi kesulitan untuk menahan serangan mereka. Karena Victoria sudah melambaikan tangannya, Jungwoo rasa jika situasinya sekarang sudah aman, jadi dirinya harus segera menyelesaikannya. Victoria mengatakan ayo pergi sekarang, tapi Jungwoo menutup pintunya sembari mengatakan dirinya akan menyusul mereka nanti. Karena Jungwoo yang tiba-tiba menutup pintunya, tentunya membuatkan dan juga Victoria berteriak, kenapa Chen malah menutup pintunya. Kan tentunya sangat kesal karena dirinya malah menjadi beban seperti ini, padahal dirinya sudah berlatih untuk menjadi lebih kuat. Kan berpikir waktu itu Doyle dan juga ibunya, tapi sekarang dirinya malah meninggalkan Chen seorang diri, seperti dirinya hanya menjadi seorang beban. Kan kemudian memberitahu Victoria jika dirinya memiliki sebuah rencana, dan Victoria menanyakan apa maksudnya. Kan mengatakan mungkin Kindred sekarang sedang menunggu mereka di luar, jadi apakah dia mau bekerja sama dengannya. Sekarang ini di dalam ruangan bos, Jungwoo berpikir jika dirinya sekarang tidak perlu menahan lagi kekuatannya. Seketika itu, Jungwoo menggunakan Domain Declaration, di mana itu adalah sebuah skill teritori sang naga, supaya statistik Jungwoo meningkat dengan pesat. Tidak peduli betapa kuatnya pembatas lantai, karena ini adalah Domain Declaration, dirinya bisa menggunakan seluruh kemampuannya dan menghilangkan efek dari gunung pertapaan. Jungwoo merasa selama setengah tahun dirinya menghabiskan waktu untuk berlatih, sama sekali tidak sia-sia, karena dirinya bisa merasakan extrasensory perception yang meningkat. Belum lagi karena tubuh naganya juga semakin matang, dirinya sekarang tidak lagi memiliki saingan yang dapat mengimbangi kekuatannya di levelnya. Seketika itu, Jungwoo mengeluarkan sayap api miliknya yang mirip seperti milik adiknya, namun sayap itu berupa kobaran api. Selain itu, Vigrid juga mengalami banyak perubahan, di mana sekarang Blessing of Sword bisa digunakan dengan maksimal, beserta dengan Life of Fighting. Belum lagi, skill Vigrid yang berupa Sword of Purification akan membuatnya semakin kuat jika mengalami banyak pertarungan. Belum cukup hanya dengan Vigrid, Jungwoo juga mengeluarkan Aegis dari dalam inventorinya hingga membuat pertahanan Jungwoo tidak mudah ditembus.
Tidak lupa juga, Jungwoo masih memiliki banyak pasukan andit yang telah diperkuatnya dan menjadikannya pasukan yang sangat mengerikan. Dengan semua kemampuan yang dirinya miliki, Jungwoo tidak akan menahan ataupun menyembunyikan kekuatannya lagi karena dirinya harus mendapatkan hadiah dari King Miho. Para monyet yang sudah bersiap menunggu perubahan Jungwoo berkata, buktikan kepantasannya untuk menjadi penerus sang raja. Dengan begitu pula, pertarungan antara pasukan Raja Monyet dengan pasukan Raja Kematian akhirnya telah dimulai. Ya, meskipun saat ini Jungwoo masih belum mendapatkan julukannya sebagai Raja Kematian. Sanon mengatakan Millet Master menghadapi mereka semua menggunakan kekuatan penuhnya, membuat dirinya merasa jika Master tidak pernah membuat mereka bosan. Han Reong mengatakan sekarang mereka bisa mencoba beberapa serangan, dan Sanon mengatakan dirinya akan mengambil bagian kanan. Jungwoo rasa jika mereka berdua mendapatkan inspirasi setelah melihat teknik dari Heaven Brigade dan mereka ingin segera mencoba melakukannya. Beberapa monyet mencoba untuk menyerang Jungwoo secara bersamaan, tapi Jungwoo masih bisa menghindari serangan tersebut dengan mudah. Beberapa monyet lainnya juga mencoba untuk menyerang Bu, tapi serangan tombak mereka dapat ditangkis dengan mudah oleh Bu. Sambil menghindari serangan mereka, Jungwoo rasa sampai saat ini dirinya masih mampu untuk menghadapi mereka, tapi patung sialan ini memiliki stamina yang tidak terbatas. Akan tetapi, mereka semakin lama semakin lambat, dan itu tentunya akan menguntungkan baginya, tapi seingatnya questnya adalah untuk membuktikan kelayakannya, bukan untuk menghancurkan ataupun bertahan. Kalau dipikirkan lagi, pola serangan patung-patung ini sangat mencurigakan, di mana setiap patung menggunakan 6 pola serangan yang berbeda, dan jika dijumlahkan dengan 12 patung, maka hasilnya adalah 72 pola serangan yang berbeda. Jungwoo yakin jika mereka memperagakan 72 Defense Transformation, dan dirinya harus menggunakan perbedaan waktu tersebut untuk menyusun semuanya. Jungwoo kemudian menghafalkan setiap gerakan dari para monyet tersebut menggunakan akselerasi pikirannya untuk mengambil warisan dari King Miho. Akan tetapi karena para monyet ini bergerak dengan cukup agresif, Jungwoo merasa otaknya mau meledak saja karena dirinya harus mengingat semua gerakan itu sekaligus. Namun pada akhirnya, Jungwoo berhasil melakukan gerakan pertama dari 72 teknik tersebut, yaitu Jeol atau Duel Tokat. Karena Jungwoo telah berhasil, sistem menjadikannya sebagai pewaris Raja Kera dan skill 72 Defense Transformation telah berhasil dibuat. Patung monyet mengatakan dia sudah mengganggu tidur sang raja, tapi karena dia telah menunjukkan kepantasannya, maka pekerjaan mereka telah selesai. Jungwoo berpikir apakah mereka sudah puas hanya karena dirinya telah berhasil memperagakan salah satu dari 72 Defense Transformation. Karena Jungwoo telah berhasil melewati ujian keduanya, sistem kemudian langsung memberitahu jika ujian ketiganya akan segera dimulai. Bersamaan dengan itu, sebuah pintu yang berada di balik singgasana mulai terbuka, dan Jungwoo rasa jika ini adalah ujian terakhirnya. Ketika masuk ke dalam pintu tersebut, Jungwoo tampaknya telah dipindahkan ke dalam suatu tempat dengan pemandangan alam yang sangat indah. Namun yang paling mengejutkan adalah seekor naga Dragon Ball mulai mendatangi Jungwoo, tetapi dia tidak ada niatan untuk menyerangnya. Naga Dragon Ball itu benar-benar datang membawa bola yang dicari oleh Goku, dan dia menanyakan apakah dia adalah kepingan baru. Jungwoo rasa jika naga ini tingkatannya berada di atas Void Dragon, dan Jungwoo menanyakan apakah maksudnya kepingan baru adalah penerus. Naga tersebut mengatakan itu benar, dan kalau begitu dia bisa naik bersamanya karena dirinya akan membawanya padanya. Ketika sudah sampai, seorang pria mengatakan Sungko akhirnya membawakan orang yang dirinya cari-cari, dan Sungko mengatakan dirinya akan meninggalkan mereka di sini. Pria itu mengatakan dulu saat dia masih kecil, dirinya seringkali menjahilinya, tetapi sekarang dia sudah tidak bereaksi, dan Jungwoo berpikir apakah dia adalah King Miho. King Miho menanyakan apakah dia terpesona padanya karena ketampanannya ini, tapi kalau dia melihatnya terlalu banyak, mungkin dia akan segera pingsan, dan Jungwoo berpikir jika orang ini cerewet sekali. Jungwoo kemudian ingin menanyakan sesuatu, tapi King Miho mengatakan dirinya hanya ingin menjawab 3 pertanyaan saja, karena prinsip kausalitas di dunia ini. Jungwoo kemudian menanyakan apa itu kepingan, tapi King Miho mengatakan itu rahasia, dan Jungwoo menanyakan dapat apa ini, tapi King Miho mengatakan itu juga rahasia. King Miho mengatakan hanya tersisa 1 pertanyaan lagi, dan Jungwoo rasa jika dia tidak bisa memberikan informasi yang tidak berkaitan dengan ujiannya. Jungwoo rasa jika dirinya tidak boleh bertanya sesuatu yang melanggar kausalitasnya, dan Jungwoo menanyakan siapa dia sebenarnya.
King Mi-hu mengatakan dirinya tidak menyangka jika dia akan menanyakan hal seremeh itu, tapi itu sudah cukup karena dia lolos dalam ujian ketiganya. Karena Jungwoo telah berhasil menyelesaikan misinya, Jungwoo akhirnya mendapatkan banyak sekali hadiah, termasuk gelar sebagai successor of the Monkey King. Pria itu mengatakan dirinya adalah Sun Wukong, lebih tepatnya dirinya ini adalah sisa kekuatannya King Mi-hu, dirinya adalah wadah yang ditinggalkan olehnya sebelum menghilang. Sun Wukong mengatakan dirinya sudah mau berada di sini sebagai seorang penguji, tapi akhirnya ada seseorang yang lolos dalam ujiannya, jadi ambillah benda ini. Sun Wukong mengatakan jika ini adalah kepingan dari Golden Jade Girl yang tersebar di dalam menara, bahkan mungkin beberapa orang sudah ada yang menemukan benda ini. Sun Wukong mengatakan kalau dia ingin mendapatkan senjata asli dari King Mi-hu, maka dia harus mengumpulkan semua kepingan tersebut. Sun Wukong mengatakan kalau dia tidak mau melakukannya, maka dia tinggal menyerahkan benda itu padanya, dan dirinya akan menunggu pewaris selanjutnya, dan cuma mengatakan dirinya tidak berniat untuk menyerah. Sun Wukong mengatakan karena tugasnya sudah berakhir, maka dia sudah bisa pergi melewati pintu ini, tapi Jungwoo menanyakan apakah dirinya boleh menanyakan sesuatu. Jungwoo menanyakan apakah dia tahu sesuatu tentang gelang ini, karena sepertinya benda ini terbuat dengan material yang sama dengan Golden Jade Girl. Sun Wukong menanyakan dari mana dia mendapatkannya, dan Jungwoo mengatakan benda ini melekat begitu saja padanya, tapi Sun Wukong mengatakan itu pasti adalah senjata dewa. Sun Wukong mengatakan masih ada beberapa bagian lainnya untuk leher dan juga kakinya, bahkan mereka terasa mirip seperti alat untuk penyiksaan. Jungwoo sudah menduga jika ini bukanlah gelang biasa, tetapi dirinya hanya tahu sampai sebatas itu, dan dirinya tidak menyangka jika ini adalah salah satu dari senjata dewa. Sun Wukong mengatakan jangan sampai dia bertemu dengan tubuh aslinya, karena dia cukup tamak dengan harta suci yang tidak biasa. Selain itu, Sun Wukong memberitahu jika para dewa tergila-gila dengan Divine Iron bukan karena mereka menyukainya, tetapi mereka takut pada benda itu. Sun Wukong mengatakan hanya benda itu saja yang mampu menangkap dan menyegel para dewa dan demon, jadi bisa saja gelang yang digunakan itu pernah digunakan untuk menyegel seorang dewa yang berhubungan dengan kematian. Jungwoo berpikir apakah mungkin yang dimaksud itu adalah Black King, jadi apakah dia itu adalah salah satu dewa yang ditakuti oleh para dewa lainnya hingga sampai dia dirantai. Setelah Jungwoo pergi, Sun Wukong mengatakan orang ini mengingatkannya pada seseorang, dan Jungwoo mengatakan anehnya dia terasa mirip dengan pemilik lamanya. Namun tak lama, Sun Wukong merasakan adanya keberadaan seseorang yang mencoba untuk masuk ke dalam dunianya. Sun Wukong kemudian mengajak Sungko untuk menyambut penyusup itu dan beraninya dia masuk kemari tanpa mengikuti ujiannya. Rupanya, orang yang menyusup ke dalam dunia Sun Wukong adalah Kindred dan tampaknya dia sudah menunggu waktu sampai Jungwoo pergi. Kindred kemudian memperkenalkan dirinya sebagai wajah lain dari Great Heavenly Demon dan dirinya datang kemari untuk melayaninya. Setelah Jungwoo keluar, dia berpikir dirinya sudah tidak merasakan keberadaannya Victoria dan Kan di dalam dungeon, jadi seharusnya mereka berdua sudah selamat. Meskipun dirinya hanya sebentar bersama dengannya, tetapi Rebecca ini adalah orang yang baik, jadi mungkin dirinya harus mencari cara untuk mengambil jiwanya. Selain itu, target Jungwoo sekarang adalah untuk mengumpulkan Golden Jade Girl karena hanya dirinya yang boleh memilikinya. Karena misinya di sini sudah selesai, Jungwoo tidak lupa menghancurkan ruangan bos beserta dengan monumen batu 72 Divine Transformation karena hanya dirinya seorang yang boleh memilikinya. Beberapa saat kemudian, Jungwoo tampaknya pergi ke suku Tanduk 1 daripada melanjutkannya menuju lantai 21. Pandai yang sudah lama tidak melihat Jungwoo mengatakan, sepertinya Hyung sudah menganggap desa ini sebagai rumahnya sendiri, dan Jungwoo heran kenapa dia malah bertani seperti ini. Jungwoo kemudian menanyakan kepada seorang pria bagaimana dengan keadaan Shinsu-nya, dan pria itu mengatakan mereka sudah menetas. Pandai menanyakan kenapa dia malah berbicara dengan orang lain, padahal dirinya yang sedang menyambutnya, tapi Jungwoo cuek saja. Pandai tentunya sangat sedih karena Chen mengabaikannya lagi, dan Jungwoo mengatakan dirinya ingin melihat keadaan Wansu mereka. Namun ketika berjalan, Jungwoo secara sengaja ditabrak oleh seseorang yang sepertinya dia memiliki dendam kesumat padanya. Pria itu mengatakan katanya dia memiliki hubungan dengan legendary Beast, padahal seharusnya itu adalah cerita konyol yang dibuat-buat. Pria itu kemudian langsung pergi, tapi Jungwoo menanyakan apakah dia itu orang gila, dan Pandai menanyakan apakah dia tidak mengenalnya.
Pandai tentunya jadi tertawa keras karena orang itu sama sekali tidak pantas diingat oleh Jain, padahal jelas-jelas orang itu pernah diajar olehnya. Jungwoo menanyakan memangnya siapa orang itu, dan Pandai mengatakan dia itu orang yang menantangnya ikut sebagai tentara bayaran, tetapi sepertinya wajahnya berubah karena memakai narkoba atau semacamnya. Jungwoo berpikir memangnya apa yang membuat orang itu memancarkan dark energi cukup kuat, tetapi seharusnya Martial King akan mengurusnya macam ini. Beberapa saat setelahnya, Jungwoo melihat para tetua yang sangat bahagia melihat adanya legendary base yang ada di desa mereka, bahkan mereka mengatakan mereka ini adalah kakek mereka. Jungwoo tentunya terkejut karena rupanya yang muncul itu adalah Griffin, salah satu dari mystical base terbaik dan memiliki banyak potensi. Karena Jungwoo membantu membuat Hwangsu, maka dia juga mendapatkan hadiah material yang dijanjikan Abyss Turtle, yaitu tempurung kerasnya dan juga kulit ularnya. Jungwoo kemudian memanggil Tweedy dan juga Growl untuk segera keluar, tapi naga itu tidak mau dipanggil sebagai Growl. Jungwoo mengatakan bagaimana kalau namanya adalah Nemesis, dan naga itu mengatakan jika itu adalah nama seorang dewi yang mengurus balas dendam dan juga hukum di Olympus. Nama seorang dewi memiliki kekuatannya sendiri di dalamnya, karena nama itu merupakan blessing yang memiliki kekuatan, karakteristik dan juga posisi dewa tersebut. Jika seseorang menggunakan nama seorang dewa, dia akan mendapatkan perlindungan darinya, namun dia sama sekali tidak boleh mencemarkan nama dewa tersebut atau mereka akan mendapatkan kutukan. Jungwoo menanyakan kalau dia tidak mau, maka dirinya akan memanggilnya sebagai Growl dan Nemesis tidak memiliki pilihan lain selain menerimanya. Tweety yang mendengarkan nama Nemesis yang sangat keren itu tentunya mengatakan jika dirinya juga ingin agar Master segera memberikan nama baru untuknya. Jungwoo merasa jika Tweedy sangat berharap agar dirinya memberikan nama yang bagus untuknya, bahkan ketika dia masih sangat kecil. Jungwoo menanyakan bagaimana dengan nama Nike dari nama God of Victory, dan Nike mengatakan dirinya menyukainya. Jungwoo mengatakan karena Nemesis sudah bangun, maka dirinya ingin mengajaknya berbicara sebentar. Nemesis menanyakan ada apa, dan Jungwoo menanyakan apakah dia tahu kenapa dia terlahir kembali, dan kenapa Ancient Dragon Kalatos masih hidup. Nemesis mengatakan dirinya sendiri tidak tahu kenapa, tetapi waktu itu dirinya hanya berada di dalam alam kehampaan dan menunggu Jungwoo memanggilnya kembali setelah disuruh oleh Kalatos. Nemesis mengatakan bukankah itu sangat aneh, karena dirinya yakin jika Kalatos menutup matanya setelah memberikan segalanya pada Jungwoo, bahkan dia memberikan jantung naganya padanya. Namun ketika dirinya digabung oleh Azure Sword karena tidak mampu membalas kematian Jungwoo, dirinya mendengarkan suara dari Kalatos yang sudah mati. Kalatos hanya mengatakan tunggulah dia, karena anak itu akan segera kembali, jadi dirinya menunggunya di alam kehampaan sesuai dengan perintah Kalatos. Jungwoo berpikir dirinya selalu penasaran dengan siapa yang mengembalikan mayat adiknya beserta dengan kenangannya, jadi apakah itu sebenarnya adalah perbuatan Kalatos. Jungwoo menanyakan di mana Kalatos sekarang, dan Nemesis mengatakan mungkin dia berada di lantai 50, yaitu Dragon Temple, tempat di mana dia mati. Jungwoo ingat jika adiknya juga mati di lantai 50, jadi sepertinya Kalatos sedang menunggu mereka di sana, dan dirinya harus bekerja keras lagi. Setelah istirahat sebentar di suku Danduk 1, Jungwoo melanjutkan lagi menaiki lantai 21, yaitu Shadow Training Hall. Tema dari lantai 21 adalah menyelesaikan semua latihan, di mana ada total 5 gerbang dari gerbang 1 sampai gerbang 5. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitannya. Ujian ini akan membuat mereka melawan shadow alter ego di setiap bagiannya, yang terbuat berdasarkan kemampuan dan juga skill para peserta sebelumnya. Ini kalau dijelasin semuanya capek sendiri admin, ya udah langsung saja ke intinya. Musuh di Shadow Training ini adalah doppelganger dari orang-orang yang berada di dalam peringkat. Dengan kata lain, karena adiknya dan juga Martial King pernah menjadi pencetak rekor, maka Jungwoo akan melawan mereka juga. Jungwoo sekarang kembali lagi untuk berpamitan, dan Martial King menanyakan apakah dia akan melanjutkannya sekarang, karena dia akan melawan dirinya di masa mudanya. Jungwoo mengatakan dirinya sudah tahu itu, dan dirinya melihat jika guru berada di peringkat kedua setelah orang yang bernama Vivasvat. Nayu menanyakan apakah dia sudah yakin, dan Jungwoo menanyakan apa maksudnya, tapi Nayu menanyakan apakah dia tidak takut. Jungwoo mengatakan kenapa dirinya harus takut kalau dirinya yang akan menang, dan Martial King mengatakan sepertinya dia semakin sombong. Jungwoo mengatakan bukannya mau sombong, tetapi dirinya memang pasti akan menang, dan Martial King rasa jika dia perlu dihajar sampai babak belur oleh doppelgangernya.
Jungwoo mengatakan kalau begitu dirinya bisa menghajar doppelganger gurunya sendiri sepuas hatinya, jadi jangan merasa sakit hati, dan Martial King mengatakan dia semakin pandai berbicara saja. Pandai berpikir apakah Chen mencari alasan agar dia bisa menghajar ayah secara legal, tapi Eudora menanyakan kenapa mereka bertengkar seperti anak kecil. Nayu mengatakan kenapa anaknya kaku sekali pada ayahnya, padahal dirinya sedang asik berbicara dengan muridnya. Nayu mengatakan kalau begitu dirinya berharap agar Chen mampu menempati posisi pertama dan menunjukkan perkembangannya padanya. Tempat pertama saat ini ditempati oleh All For One, jadi memangnya orang seperti apa dia sampai Martial King tidak bisa mendapatkan posisi pertama itu. Jungwoo menanyakan apakah mereka akan mendaki tower malam ini, dan Eudora mengatakan itu benar setelah mereka membawa Griffin ke domain Abyss Turtle. Jungwoo mengatakan kalau begitu dirinya akan menunggu mereka di lantai 23, dan Eudora berpikir apakah Chen ingin agar mereka menaiki menara bersama dengannya lagi. Eudora tentunya senang mendengarnya, dan dia mengatakan kalau begitu dirinya juga menantikan waktu agar mereka bisa menaiki menara bersama lagi. Malam harinya, Jungwoo mengantar Pandai dan Eudora pergi, tapi Pandai menanyakan apakah dia akan ikut bersama dengannya. Jungwoo mengatakan dirinya masih ada sesuatu yang harus dirinya lakukan di kabupaten luar. Alasan kenapa Jungwoo datang ke kabupaten luar adalah karena dirinya harus meminta maaf pada Henova. Jungwoo merasa tidak enak pada Henova karena dia sampai mencarinya ke suku Danduk 1, tapi dia tidak mendapatkan kabar apapun darinya. Namun ketika Jungwoo masuk ke dalam bengkelnya, Henova malah mengadakan pelelangan senjata milik Jungwoo kepada para pendaki menara yang sedang mampir. Sanon dan Hanreong tentunya meminta agar Master menghentikan orang itu menjual senjata mereka kepada makhluk asing itu. Jungwoo rasa jika Henova masih sama seperti dulu, bahkan sepertinya orang-orang sangat ingin membeli senjata buatannya Henova. Jungwoo kemudian mengatakan dirinya akan membelinya 500.000 poin, dan orang-orang di sana tentunya tahu jika dia adalah hoarder. Akan tetapi, seseorang mengatakan dirinya tidak peduli siapa dia, karena dirinya akan menawarnya 600.000 poin. Jungwoo mengatakan masing-masing dirinya akan membelinya 1 juta poin, dan Henova jadinya kesal karena dirinya tidak bisa membuat orang ini kesal. Henova kemudian melemparkan senjatanya sembari mengatakan kenapa juga dia datang kemari, tetapi Jungwoo mengatakan dirinya ini pelanggan VIP-nya. Melihat bentuk pedangnya, Jungwoo berpikir jika ini benar-benar sangat sempurna, bahkan penjelasannya saja sangat panjang jadi baca sendiri. Sanon yang mengetahui jika Henova sudah membuat pedang sebagus ini tentunya mengatakan kenapa Master bodoh membiarkan pedang itu menganggur. Hanreong mengatakan Henova pasti mencurahkan banyak tenaganya untuk menyempurnakan pedang ini, dan dia hanya membuatnya dalam waktu beberapa hari saja. Jungwoo rasa jika Henova bekerja dengan sangat keras ketika dirinya pergi, dan itu tentunya membuat Jungwoo semakin merasa tidak enak padanya. Jungwoo kemudian mengatakan dirinya meminta maaf karena tidak mengirimkan pesan apapun, seharusnya dirinya mengabarinya secepat mungkin. Henova mengatakan apakah dia ingat jika dirinya tidak ingin kehilangan siapapun lagi, jadi dirinya harap agar dia mengingat hal itu. Jungwoo mengatakan dirinya baru saja mendapatkan sebuah item yang sangat bagus, jadi dirinya ingin meminta tolong padanya, dan Henova menanyakan dia ingin apa lagi. Jungwoo tentunya menunjukkan hadiah dari Abyss Turtle beserta dengan Void Dragon, dan itu tentunya membuat Henova jadinya bersinar kembali. Henova menanyakan dia ingin membuat apa dengan material ini, dan Jungwoo mengatakan dirinya ingin memperbarui equipmentnya. Jungwoo mengatakan dirinya sudah banyak berubah semenjak pergi, jadi dirinya hanya ingin menyesuaikannya dengan gaya bertarungnya sekarang. Perlu diingat, untuk membuat atau meningkatkan senjata, Henova perlu melihat gaya bertarungnya Jungwoo agar dia bisa mengetahui titik kekuatan dan juga kelemahannya. Henova mengatakan kali ini dia harus menjadi asistennya sendiri, dan kalau sampai dia bermalas-malasan, maka dirinya tidak akan pernah membuatkannya pesanan. Setelah beberapa saat, Henova berpikir siapa sangka jika player lantai bawah bisa menjadi sekuat ini, bahkan dia mungkin mengalahkan beberapa ranker yang terkenal. Terlebih lagi, Henova tidak menyangka jika belati yang ingin dirinya buatkan pada orang itu akan cocok dengan Chain, jadi sepertinya dia bahagia dengan master barunya. Henova kemudian melanjutkan lagi pekerjaannya untuk membuat sebuah blueprint armor beserta dengan beberapa perlengkapan yang dipesan oleh Jungwoo. Setengah bulan kemudian, Henova telah berhasil membuat Magic Armor Henova, Magic Glover Henova, dan Magic Boot Henova hingga menjadi satu set perlengkapan.
Jungwoo yang melihat tentunya ingin segera memakainya, tetapi Haenova melarangnya karena masih belum mendapatkan sentuhan terakhirnya. Jungwoo tentunya terkejut karena dirinya yakin jika itu adalah Hell of Tear yang diberikan adiknya kepada Haenova sebagai hadiah ulang tahunnya. Jungwoo benar-benar tidak menyangka jika Haenova sampai sekarang masih menyimpan benda itu dan tidak pernah menggunakannya. Hell of Tear didapatkan dari Princess of Hell, dari Special Giant dan merupakan warisan terakhirnya, dan itu adalah item dengan rank paling tinggi dibandingkan dengan item lainnya. Haenova mengatakan dirinya sudah lama memikirkannya, karena dia memiliki atribut api yang cocok, maka dirinya akan memberikannya Hell of Tear ini pada set perlengkapannya. Karena sudah selesai, Haenova mengatakan tidak masalah jika dia langsung menggunakannya, dan Jungwoo tentunya langsung memakainya. Haenova menanyakan bagaimana rasanya, dan Jungwoo mengatakan rasanya benar-benar nyaman, seperti berada di pelukan kedua orang tua.